Kembali lagi bersama kami di Ada Apa Berita Weekend, dan kita masih bersama dengan dua narasumber yang cantik-cantik. Dan tentunya ini masih pertanyaan yang sedikit mungkin dari segi psikologi juga nih Mbak Sani. Ini kita melihat bahwa banyak sekali yang berhijab, tadi kan seperti dibilang untuk alarm juga. Lalu bagaimana dengan para wanita atau ibu-ibu yang sudah berhijab lalu dia justru korupsi? Ini gimana kalau Mbak Sani sendiri melihatnya? Itu tadi, sebenarnya busana itu tidak menjamin juga perilaku seseorang, tergantung niatnya. Tapi at least dengan berjilbab, seseorang bisa tadi mengontrol dirinya dari hal yang tidak yang berdosa lah, istilahnya seperti itu ya. Tapi itu tadi, banyak juga kok yang berjilbab mencuri. Misalnya kalau ada CCTV, kalau kita lihat di beberapa kasus gitu ya, justru yang mencuri di mall, di supermarket itu masuk ke dalam jilbab yang besar. Nah, jadi justru kedok ya? Justru jadi kedok. Kemudian juga waktu itu beberapa waktu lalu ada penculikan di salah satu rumah sakit, itu juga berjilbab kan. Jadi sebenarnya jilbab tidak serta-merta menjamin perilaku seseorang kalau memang seseorangnya sendiri tidak mau merubah perilakunya. Tapi paling tidak, jilbab itu bisa membuat seorang lebih nyaman ketika di depan publik, ketika dia tidak harus menghumbar keanggotaan tubuhnya gitu ya, dan orang mempersepsi sebagai orang yang menjaga jarak. Jadi tidak mudah untuk dilecehkan misalnya, tidak mudah untuk langsung disentuh. Beda kalau misalnya orang yang tidak berjilbab, mungkin ketemu orang langsung, "Hai, apa kabar?" langsung disentuh, langsung dirangkul. Tapi kita berhijab mungkin ada segan untuk menjaga jarak, kemudian berinteraksi. Nah, ini yang diharapkan sebenarnya ketika seorang berhijab, itulah yang mungkin ingin ada pesan yang ingin disampaikan seperti itu. Itu kan kalau Yasiri bilang tantangan pribadi diri sendiri yang menggunakan hijab gitu ya. Kalau Kamona, apakah ada tantangan baik itu dari diri sendiri maupun keluarga ataupun lingkungan mengenai tantangan seorang wanita berhijab gitu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu? Apakah ada menurut pengalaman pribadi kamu sendiri? Alhamdulillah enggak ya, enggak ada selama ini sih, belum ada, dan insya Allah nggak akan pernah ada itu ya. Selama berhijab itu tadi saya bilang bahwa selama saya berhijab, saya merasakan satu kenyamanan, ada benteng untuk diri saya. Kemanapun saya pergi itu saya merasa lebih safe, lebih nyaman. Tapi masih suka digodain nggak Kamona kalau seandainya di jalan? Karena zaman sekarang laki-laki itu tidak cuma hanya menggoda yang tidak hijab saja, yang hijab kadang-kadang juga suka dipanggil-panggil. Mungkin laki-lakinya bukan saya tapinya ya. Semua terpulang kepada pribadi kita ya, sebagai individu ya. Kalau kita bisa menempatkan diri dengan kita berhijab, dengan kita ya menunjukkan jati diri kita dengan baik, sopan santun, ya saya rasa nggak mungkin ya ada orang yang iseng-iseng berani menggoda-goda ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, kalau Kamona sendiri lebih senangnya menggunakan hijab-hijab yang seperti apa nih? Pilihan dari Kamona. Kalau kita lihat sih tidak heboh ya, cuma mungkin Kamona mungkin ada lagi yang lain trendy-trendinya. Enggak. Kalau saya selalu sesuaiin tempatnya. Keseharian saya lebih suka yang simple, nggak yang terlalu bling-bling begitu. Tapi kalau memang dituntut untuk bling-bling, biasanya kalau ke pesta. Bisa juga. Iya, kalau seharian sih saya lebih suka yang seperti ini, lebih simple, lebih relax gitu ya. Kalau ini tipenya apa? Apakah ada nama gitu? Apakah jilbab itu harusnya pakem gitu kayak santri-santri zaman dulu gitu ya, yang pakai peniti di sini gitu? Apakah itu sih, tidak ada aturan sendiri dari Islamnya sendiri untuk berhijab gitu? Iya, kalau kita mau lari ke agama ya, sebetulnya kan hijab itu harus yang benar-benar tidak ketat, khususnya untuk berpakaian. Tidak boleh berketat, harus agak longgar. Dan kalau kita pakai berhijab juga, kalau bisa jangan yang pendek, harus yang ketutup dadanya. Kalau kita mau jurus ke agama. Tapi kan sekarang udah mulai ada tren jilbab. Kita tetap bisa modis, kita tetap tidak lari dari agama. Intinya jangan memakai baju-baju yang ketat, itu aja. Kalau kita pakai baju ketat terus kudungnya pendek, nanti ya gimana ya, kelihatan kesannya nggak baik juga. Ini menarik ya. Kalau bicara tentang fashion, tren gitu, lama-lama saya juga jadi mau ikutan nanti. Tapi ikutannya karena bajunya yang bagus. aduh tidak boleh. Itu bagaimana tuh Mbak Sani kalau Yasiri pengen ikut tapi ikut-ikutnya ikut tren gitu? Iya, sebenarnya kalau misalnya ingin bervariasi karena supaya nggak monoton, misalnya kayak Lebaran besok terus pakai itu, sebenarnya nggak apa-apa loh, sah-sah aja. Jadi kita mengkoleksi baju-baju muslimah juga nggak apa-apa. Dan kalaupun akhirnya belum serak di hati juga nggak apa-apa.
apa-apa, itu kan hak individu. Tapi paling tidak kita mencoba hal baru, dan tadi siapa tuh menemukan kenyamanan kayak Mbak Mona tadi, kenikmatan kenyamanan tersendiri, kemudian terjadilah namanya locus of control internal. Jadi dari dalam, bukan lagi karena karena lihat kanan kiri, tapi karena memang di hati. Jadi silakan aja. Oke, awalnya melihat wah kayaknya bajunya bagus nih, karena melihat bajunya bagus, tren fashion sekarang udah beda ya. Tadi sempat juga mendengar Kak Mona cerita bahwa kalau keseharian memang berbeda, nikahan bisa juga dituntut untuk rame-rame begitu ya. Mungkin punya tips-tips untuk kayak kalau keseharian seperti apa, bajunya, kerudungnya bagaimana, lalu nanti ke nikahan. Coba mungkin bisa Kak Mona ceritakan. Biar tidak salah kostum gitu ya bagi para wanita yang berhijab mengadakan suatu acara gitu. Oke, kalau menurut saya sih kembali lagi pada pribadinya masing-masing ya. Kalau saya suruh harus begini, nanti nggak sesuai dengan pribadinya juga susah. Jadi menurut saya kita harus bisa menyesuaikan tempat di mana kita berhijab. Kalau kita keseharian ya sebisa mungkin kita sesimpel mungkin. Atau kalau kita bagi wanita yang kerja, kita sesuaikan baju dengan pekerja yang kita nggak usah ribet. Kan namanya orang kerja kan, kalau kita pakai kudung yang numpuk-numpuk nanti susah, waktunya juga nggak ada. Nah kalau kita ke pesta, ya kita sesuaikan dari baju, kerudung, mau bling-bling juga bisa seperti itu. Intinya sih menurut saya semua kita sesuaikan dengan pribadinya awalnya, lalu kita dengan pakaiannya. Baik, ini Mbak Sani, saya sebagai pria gitu ya, kalau melihat wanita berhijab senang gitu rasanya, tapi kalau melihat wanita berhijab tapi mohon maaf menonjolkan bagian yang memang dia banggakan gitu, bagian dada mungkin, bagian belakang mungkin, apakah di benak masyarakat pemikiran saya ini masih banyak beredar terhadap hijaber yang seperti itu gitu? Itu tadi mungkin proses ya, jadi dia memang masih setengah-setengah prosesnya, tapi at least dia ada usaha untuk menutup ya. Jadi sebenarnya sah-sah aja dan tidak perlu kita menjudge ya. Ya alangkah lebih baik kalau misalnya nanti prosesnya lebih cepat dan kemudian dia lebih tadi sempurna tadi. Tapi paling tidak ada usaha, dan menurut saya kembali lagi pada persepsi masing-masing orang ya, apakah kita mau menjudge orang atau tidak. Kalau bagi saya lebih baik itu hak individu untuk mengekspresikan, tapi sebaiknya memang tadi tidak keluar dari syariah yang memang diharapkan di ajaran agama Islam. Intinya mungkin mereka bilang masih mending saya pakai jilbab, kita nggak pakai gitu ya, lebih parah lagi. Tapi justru kalau pemikiran gitu malah lebih ini lagi ya, apa namanya, ego sendiri yang diinin. Jadi kalau kita sudah ngomongin, kalau kita sudah ngomongin lagi ya. Kalau kita sudah ngomongin nilai-nilai yang kita anut, itu tidak bisa diperdebatkan sampai kapanpun dan sampai mungkin sekian tahun nggak akan bisa diperdebatkan, karena nilai itu adalah sesuatu yang dipahami oleh seseorang yang ditanamkan sudah dari dulu hingga kemudian membentuk suatu nilai yang dianut begitu. Jadi nggak bisa diperdebatkan kayak Yas kenapa nggak pakai jilbab ya, karena memang Yas memang punya nilai tersendiri, bukan berarti Yas salah gitu ya. Jadi memang kembali lagi kepada ke hak individu masing-masing begitu. Baik, ini sudah ada telepon masuk dari pemirsa. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam Mbak. Dengan siapa di mana? Aku Riani, Pak. Ya, silakan. Ya, Ria. Ya, Mbak Ria di mana? Mbak Riani. Ya. Ya, silakan langsung saja Mbak Ria. Aku mau kasih komentar ini sama Mbak Mona. Aku sangat salut sekali sama Mbak Mona yang di bidang modeling. Halo. Iya, langsung Mbak. Ya, masih terhubung dengan kami, silakan lanjutkan. Aku mau kasih komentar ke Mbak Mona yang di bidang modeling, dia udah memutuskan untuk berhijab. Aku salut sekali, karena kan nggak gampang untuk berhijab di modeling. Tugasku juga, aku wanita pekerja, aku pilot di suatu perusahaan swasta. Memang agak susah untuk berhijab, apalagi pada saat tugas. Dan itu nggak gampang. Jadi siapa tahu dengan adanya Mbak Mona memakai hijab seperti ini bisa membuka mata masyarakat kalau hijab untuk semua pekerjaan pun bisa gitu. Jangan cuma jadi pilot nggak bisa pakai hijab karena di COVID nanti terlihat orang begini-begini, karena banyak sekali peraturan ini. Kalau saya agak nggak setuju gitu. Kalau pilot sendiri, jadi artinya banyak tidak di antara teman-teman pilot wanita yang menggunakan jilbab akhirnya harus membuka jilbabnya? Pada saat tugas mereka membuka jilbabnya. Kalau pramugari kan juga banyak sama seperti itu juga ya?
Jadi ada beberapa perusahaan yang memang membolehkan mereka berhijab, tapi kebanyakan enggak gitu. Oke. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Nanti kita juga bahas setelah break, dan jangan kemana-mana pemirsa. Anda masih juga bergabung bersama kami di 0215155111. Kami kembali sesaat lagi untuk membahas terkait dengan penelpon yang berikut tadi. Terima kasih. Silakan tetap bersama kami.